Sekarang masanya untuk kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Pembacaan firman Tuhan kita diambil daripada kitab Yosua pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam melihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, bersyukur kerana inilah saatnya. Inilah saatnya untuk Engkau berbicara. Bicara dengan firman-Mu pada setiap yang berada di sini. Biarlah firman-Mu menggerakkan hati kami. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu dan juga renungan hati kami bersama akan memuliakan nama-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sila duduk. Shalom. Selamat pagi. Hari ini kita sudah sampai ke penghujung buku Yosua, yaitu fasa yang ke-23 dan fasa yang ke-24. Minggu lalu kita telah berkongsi daripada fasa yang ke-13 sehinggalah fasa ke-22. Pada dasarnya perkongsian minggu lalu adalah tentang bagaimana mereka sudah sampai takat, Yosua dan juga umat Tuhan telah sampai takat di mana mereka telah menakluki hampir ke semua tempat di tanah perjanjian. Dan selepas itu mereka telah membahagikan tanah perjanjian kepada 12 suku itu. Dan pada minggu ini kita sampai ke penghujung buku Yosua. Pada penghujung buku Yosua ini, fasa 23 dan 24 ini pada dasarnya adalah seperti yang telah dibaca dalam petikan tadi, yaitu fasa 23 ayat pertama sehingga ayat 11 itu adalah peringatan daripada renungan ataupun peringatan daripada Yosua tentang perjalanan yang telah mereka ambil, yaitu mengimpas kembali tentang perjalanan yang telah diambil oleh Yosua dan juga umat Tuhan sehingga mereka dapat menakluki tanah perjanjian itu. Kita mau merenungi dua bab ini dan juga apakah pelajaran yang ada dalam dua bab yang terakhir ini. Daripada ayat yang pertama dalam fasa 23 ini kita boleh tahu yaitu Yosua sampai ke fasa 23 ini adalah sudah lanjut umurnya.
dan dia adalah seorang yang tua. Dalam pasal 23 ayat yang pertama, ia berkata, selepas lamanya setelah Tuhan memberikan ketenteraman kepada orang Israel daripada semua musuh di keliling mereka, dan ketiga itu Yosua telah amat lanjut usianya. Ayat yang kedua, Yosua memanggil semua orang Israel, yaitu para tua-tua, para ketua suku, para hakim dan para pegawainya. Dia berkata kepada mereka, aku sudah tua dan sudah begitu lanjut usiaku. Dalam pemulaan dua ayat ini sehinggalah ayat ke-28 dalam fasa yang 24. Ianya adalah tentang peringatan ataupun imbas kembali oleh Yosua tentang perjalanan itu. Dan juga nasihat yang diberikan oleh Yosua, seorang yang tua, kepada mereka yang mengikut dia. Saya menjadikan pelajaran yang pertama dari dua bab ini adalah satu pelajaran yang sangat penting. Yaitu kita yang sudah lanjut umur ya, perlu mengungsikan tentang perjalanan hidup kita dan juga pengalaman proses rohani kita kepada mereka yang lebih mudah daripada kita. Kita hidup dalam satu zaman yang aneh, di mana orang muda ataupun generasi muda mempunyai kemahiran yang kadang-kala tidak dapat dikuasai oleh mereka yang tua. Khasnya ini adalah sebab teknologi yang berjalan dengan terlalu laju. Sehingga kan bagi kita yang tua kadang-kala yang paling jauh kita boleh buat ialah menjawab telefon dan hantar WhatsApp. Tetapi bagi orang muda kita telah menggunakan telefon dan juga social media untuk berbagai kegunaan. Jadi kadang-kala dalam keadaan begitu, orang muda mempunyai satu fikiran, sungguh pun bukan fikiran yang di depan, tetapi fikiran di belakang, di mana kita rasa orang tua tidak mempunyai apa-apa yang bernilai untuk memberitahu kita. Dan pada masa yang sama, kadang-kala orang yang lebih tua fikir sebab kita tidak mempunyai kemahiran yang tertentu, maka kita tidak layak untuk berkongsikan tentang pengalaman hidup kita. Saya ingin menjadikan daripada dua bab ini, pelajaran yang pada dasarnya yang penting ialah bagi orang yang tua, kita perlu mengkongsikan perjalanan hidup kita kepada mereka yang muda. Dan bagi kita yang muda, kita perlu mempunyai sikap bersabar untuk mendengar daripada orang yang lebih tua. Kalau kita membaca dua bab ini ya, 23 dan 24, kita akan tahu kandungannya adalah lebih kurang sama. Sungguh pun bukan sama, tetapi the main point. Poin yang utama dalam dua bab ini adalah sama. Ini mengajak kita satu hal yang sangat penting ya. Kadang-kadang kita sebagai orang muda, kita fikir, mapa orang tua ini ulang lagi. Tapi sebenarnya firman Tuhan mengajak kita, bagi hal-hal yang penting, nya perlu diulang dan ulang sekali lagi. Hal yang penting perlu diulangi sebab hanya dengan diulangi baru boleh masuk otak. Jadi dalam keadaan kita sekarang sangat penting bagi kita untuk mempelajari hal ini. Orang yang lebih tua
dan lebih pengalaman, mestilah mengkongsikan pengalaman hidup kepada mereka yang muda. Dan kita yang masih muda lagi, mesti mendengar daripada mereka yang lebih tua. Tadi setiap minggu waktu saya habis khotbah di bahagian Hakka, sebab ada lebih kurang 1 jam, saya akan minum kopi di gerai di Sabindo. Tadi waktu saya minum kopi di situ, seorang anggota gereja kita mengatakan kepada saya, dia kata ada orang tua ini yang ada dalam kelompok sel mereka. Dia kata kadang-kala orang tua ini hanya memberikan 2 nasihat. Tetapi dalam kelompok sel itu, dia kata 2 nasihat itu jauh lebih bagus daripada perbincangan dalam kelompok sel yang berpanjangan. Ini adalah apa? Ini adalah tentang hikmat yang hanya boleh diperolehi melalui masa. Saudara-saudara yang jangan fikir nenekmu tidak ada apa-apa yang bernilai yang boleh dikatakan kepadamu. Saya mengatakan ini sebab saya percaya ini adalah satu hal yang amat penting bagi komuniti, setiap komuniti beriman. Kerana iman kita bukan sejak di iman kita bukan saja setakat belajari daripada orang yang satu umur dengan kita, tetapi yang mestilah dipelajari vertikal. Vertikal artinya mempunyai bertingkat-tingkat pengalamannya. Bertingkat-tingkat pengalamannya. Seperti juga di dalam buku Yosha. Yosha sudah sampai tahap di mana dia akan mati sebenarnya. Dengan perkataan yang kasar, dia akan mati. Tetapi pada penghujungnya, dia mengulangi perkara yang sebenarnya sudah mereka tahu. Tetapi dalam 2 petikan ini, dia mengulangi perkara yang perlu dipelajari, perlu didengar. Dalam fasa yang ke-24, bermula dari ayat 14, dia berkata, oleh itu takutlah kepada Tuhan dan beribadatlah kepadanya dengan ketulusan dan kesetiaan. Singkirkanlah segala tuhan pahala yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan juga di Mesir, dan beribadatlah kepada Tuhan. Ayat ke-15, jika menurutmu tidak baik beribadat kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Apakah kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, atau kepada Tuhan-Tuhan Bani Amori yang negeri mereka sekarang kamu huni. Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku, akan beribadah kepada Tuhan. Dia mengajak, dia berkongsi tentang perjalanan. Tetapi dia menekan dalam perjalanan ini adalah tentang Tuhan yang kita percaya. Kerana dialah Tuhan. Dalam ayat ke-15 ini, kadang-kadang kita membaca ayat 15. Can I have verse 15? Ayat 15 ya. Ayat 15. Kalau kita membaca ayat 15 ini, biasanya kita hanya tekan penghujung ayat ini. Yaitu tetapi kami,
yaitu aku dan keluargaku akan beribadat kepada Tuhan. Tapi sebenarnya nilai ayat ini yang paling besar ialah di permulaannya. Sebab dia kata, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadat. Kepada Tuhan-Tuhan yang disembah nenek moyangmu di seberang sungai, atau kepada Tuhan Amori yang berada di sini. Ini aneh sekali ya, kalau kita fikir tentang ayat ini. Sebab mereka sudah jalan begitu lama, sampai sudah ke tanah perjanjian. Kita sudah kata mereka sudah sukses ya, menakluki tanah perjanjian ini. Tetapi pada penghujungnya, Yosua masih tanya kepada mereka, you need to choose. Dia kata kamu perlu pilih. Ini adalah tentang pentingnya keputusan pribadi kita untuk memilih keadaan rohani kita, keputusan rohani kita. Tuhan di seberang sungai itu berarti Tuhan yang nenek moyang kita menyembah. Kita semua dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang kita. Sungguh pun kadang-kadang kita pikir kita tidak ya. Kita sebenarnya semua dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang kita. Kalau kita orang Toraja, kita mempunyai budaya yang tertentu. Kalau kita orang Iban, nenek moyang kita juga menyembah Tuhan mereka dengan budaya yang tertentu. Maka kita perlu, dia kata, adakah kita mau ikut Tuhan nenek moyang kita? Ataupun dia kata ikut Tuhan zaman ini. Tuhan Amori itu berarti mereka yang masih hidup di sekeliling mereka. Artinya artinya kepercayaan sekarang ini. Orang lain yang berada bersama dengan kita. Kita hidup dengan orang yang mempunyai kepercayaan yang lain-lain. Dia kata, adakah kita dipengaruhi atau kadang-kadang kita ikut kepercayaan orang lain. Dia kata kita mesti mau buat pilihannya. Dan untuk kalahkan dia kata, tapi bagi saya, yaitu Yosua, dia kata, saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Yaitu dalam bahasa orangnya Yahweh, yaitu Jehovah. Sebenarnya ini adalah tentang keputusannya yang perlu kita pegang. Saya baru-baru ini saya bersempang dengan seorang anggota gereja di sini dan dia kata anaknya akan belajar di Universiti Utara, yaitu di Kedah, Perlis, ya, di utara Semenanjung Malaysia. Saya tidak tahu sama ada anaknya ada di gereja hari ini. Tapi persoalan bagi dia dan juga bapaknya ialah di utara Semenanjung Malaysia cuti setiap minggu hari Jumat ya. Bukan hari Minggu ya. For you to worship God in the north of West Malaysia, you have to make an effort. Bagi kita untuk sebagai orang Kristen untuk sembahyang ya. Di Kedah kah, di Terengganu kah, di Perlis kah. Kita perlu berusaha. Sebab hari Minggu itu bukan hari cuti ya. Kita yang berada di Tawa kadang-kala tidak faham ya. Hari Minggu pukul 11 kita masih boleh lambat sampai gereja ya. Sebab sama ada kita boleh sembahyang di negeri yang hari Minggunya bukan cuti umum. Memerlukan usaha. Tetapi kita hanya boleh berusaha kalau kita membuat keputusan
untuk ikut Tuhan yang kita sembah. Seterusnya dalam komitmen itu, Yosua mengatakan kita perlu beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesetiaan. Sebenarnya dalam bahasa Orinya, dia menggunakan perkataan beribadah itu dalam bahasa Orinya adalah perkataan kerja ya. Yaitu dalam bahasa kita melayani, tapi kerja. Sebenarnya bukan ibadah, tapi maksudnya ialah beribadah, kerja. Mengapa? Sebab dalam keadaan konteks perjanjian lama, bila mereka mau menyembah Tuhan, mereka mesti membawa sesuatu, korban. Ya, korban. Sama ada yang adalah domba ataupun binatang yang lain. Ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen ya, kadang-kadang kita hidup dalam keadaan di mana sebab Yesus telah menyembuhkan segala korban, bagi kita datang untuk menyembah Tuhan itu, kita datang dengan langsung tidak perlu berusaha. Kerjalah, kerja. Kita perlu melihat ini. Yaitu kadang-kadang kita perlu menyembah Tuhan dengan usaha. Waktu saya sedang menyediakan khotbah ini, saya teringat tentang dulu waktu saya ada 3 anak ya, waktu mereka masih kecil. Waktu mereka masih kecil. Dulu sembahyang di bahagian bahasa Inggris awal sekali ya, pukul 7.30 ya, pagi 7.30. Jadi kalau untuk siapkan 3 anak yang kecil untuk ikut pergi sembahyang, 7.30 dengan servis, pukul 6 lebih sudah mau mula kasih siap. Sebab sudah siap ini, sudah siap ini, sudah siap ini, nanti mungkin Anda anak yang kedua kencing. Siap lagi. Tapi dalam keadaan itu, sebenarnya datang sembahyang itu adalah apa yang dimaksudkan dalam perjanjian lama. Yaitu kita perlu berusaha. Ya, jadi saya mau galakkan keluarga untuk bawa anak kecil untuk sembahyang di gereja. Sebab kadang-kala kita mungkin dalam keadaan sebab banyak online kan. Kalau sembahyang di rumah ada anak kecil, tak ada masalah. Tidak perlu buat apa-apa. Tapi saya mau galakkan supaya kita membawa anak kita datang gereja. Sudah lama, ini minggu yang ke-6 ya sebenarnya kita berada di sini. Saya belum benar dengar bayi nangis ya. Saya belum benar dengar anak kecil yang mencerit ya. Ini adalah petanda yang kurang baik ya bagi kita. Sebab kita mau mendengar suara generasi seterusnya. So if your babies, bring them. Kalau kita ada bayi, bawalah, biarlah dia nangis. Biarlah kita mendengar bayi yang nangis supaya kita tahu kita ada generasi yang seterusnya. Dan saya mengatakan ini sebab bila keluarga membawa anak yang kecil untuk sembahyang, sebenarnya ianya adalah lebih kurang sama seperti apa yang dikatakan dengan perkataannya. To worship, yaitu beribadah itu sebenarnya menggunakan perkataan yang sama. Kerja, berusaha. Maka saya mau menggalakkan khasnya kita yang mempunyai anak kecil, bawalah mereka. Sebab dalam hal itu Tuhan melihat hati kita. Dan seterusnya di dalam ayat pasal yang 23, pasal 23 ayat yang ayat ke-6. Maka kuatkanlah hatimu sungguh-sungguh untuk memegang teguh
dan melakukan sesuatu yang tertulis dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah melalui Musa supaya kamu tidak menyimpang dari hukum itu baik ke kanan maupun ke kiri. Dalam hal beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan ini, Yosua mengatakan kepada umatnya bahwa mereka mesti mengikut firman Tuhan. Tapi dalam hal ini dia menggunakan dua perkataan yang amat penting. Dia mengatakan, kuatkanlah hatimu. Kadang-kadang kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kita mengatakan kita mesti taat kepada firman Tuhan. Siap untuk mengikut firman Tuhan. Tapi Yosua mengatakan kita mesti kuatkan hati kita untuk mengikut firman Tuhan. Kita perlu tanya kepada diri kita semua. Sama ada kita adalah orang yang kadang-kala menghadapi masalah yang tertentu. Maka kita tidak mau ikut firman Tuhan. Ataupun kita adalah orang yang menghadapi pencobaan yang tertentu. Dan kita collapse dan kita tidak sanggup ikut firman Tuhan. Yosua mengatakan kita mesti kuatkan hati kita untuk ikut firman Tuhan. Saya rasa ini adalah poin yang sangat penting bagi kita. Poin untuk kita fikir, adakah kita orang yang kuatkan hati kita? Kuatkan hati kita untuk ikut Tuhan, ikut firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam pasal 23 nih dan ayat ke-12 dia mengatakan satu hal lagi dalam bila umat Tuhan mengikut Tuhan ini. Dia memberikan amaran ini. Dia kata, jikalau kamu berbaling dan berbaur dengan saki bagi bangsa-bangsa yang masih tertinggal antaramu dan saling berkahwin dengan mereka, bercampur baur dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak lagi akan mengusir bangsa-bangsa itu daripada hadapanmu. Sebaliknya mereka akan menjadi perangkap dan cerak bagimu, campurkan bagi rusukmu dan turi di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang dikaruniakan Tuhan Allah kepadamu. Dia memberikan satu amaran dalam keputusan kita mengikut Tuhan. Kita yang mengikut Tuhan mesti menjaga perhubungan kita dengan orang lain. Jangan sampai perhubungan dengan orang lain, ya, jangan sampai perhubungan dengan orang lain mempengaruhi kepercayaan dan juga kesetiaan kita kepada Tuhan. Of course, Yosua memberikan amaran yang khas tentang perkawinan. Saya tidak ingin berpanjang lebar tentang perkawinan, tetapi saya ingin mengatakan kepada kita yang muda di sini. Sebab kita yang muda di sini, kita kadang-kala hidup dalam keadaan di mana kita dipengaruhi oleh sosial media, dipengaruhi oleh drama di TV, kita dipengaruhi oleh movie dan sebagainya yang mengajak kalau umur 16 belum lagi dating, mati sudahlah kamu. Kita dipengaruhi oleh budaya di mana kalau umur 22 belum lagi tukar 3 kali girlfriend, kamu sudah mati 3 kali. Saya mau mengatakan sebenarnya ini semua tidak benar ya. Kita perlu faham setiap perhubungan, ini yang diajar oleh Yosua ya. Setiap perhubungan yang berkena dengan emosi, ya, emosi. Nya adalah satu ikatan jiwa.
Dan dalam ikatan jiwa yang tidak sehat, ianya mempengaruhi iman kita. Orang muda sila dengar ya. Setiap perhubungan yang mempunyai emosi, yaitu khasnya dalam keadaan dating. Where your emotion is involved. Ianya akan mempengaruhi, yang akan melibatkan perikatan jiwa kita, soul tie. Dan soul tie yang tidak sehat, ya, yang tidak dalam kehendak Tuhan akan mempengaruhi iman kita. Saya tidak mau berpanjang lebar dengan tentang kawin, tetapi tentang pemulaan orang muda ini. Sebab sebenarnya Yosua mengajar tentang perhubungan. Dia kata perhubungan dengan orang yang percaya Tuhan yang lain, bukan tidak boleh kawan dengan mereka, bukan tidak boleh bisnis dengan mereka, bukan tidak boleh berhubung dengan jiran kita. Tetapi sama ada kita juga ikut budaya mereka kadang-kala. Kita perlu tanya diri kita, adakah kadang-kala kita dipengaruhi? Kita dipengaruhi oleh kepercayaan dan budaya di sekeliling kita. Sampai kebudayaan dan juga kepercayaan di sekeliling kita mempengaruhi dan mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Amaran yang amat penting dalam keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Di dalam pasal yang ke-24 ayat 15 yang telah kita baca tadi, dia mengatakan bahwa mereka mesti pilih. Dan dalam ayat 24, umat yang mendengar Yosua itu kata dalam pasal 24 ayat 24, kata bangsa itu kepada Yosua, kami akan beribadat kepada Tuhan Allah kita dan mematuhinya. Ayat 25. Demikianlah pada hari itu Yosua mengikat perjanjian itu dengan bangsa itu serta membuat satu ketetapan dan peraturan bagi mereka di Syekhem. Apa yang berlaku di situ ialah bila Yosua menanyakan sama ada mereka mau ikut Tuhan, yaitu Jehovah. Mereka kata mereka tetap mau ikut Tuhan mereka, yaitu Tuhan Jehovah. Dan dalam ayat 25 ini, Yosua melakukan sesuatu. Dia membuat satu perjanjian bagi mereka, yaitu perjanjian bahwa mereka akan tetap mengikut Tuhan. Hari ini kita akan adakan perjamuan suci. Perjamuan suci sebenarnya adalah perjanjian ya, perjanjian dengan Tuhan. Pada minggu yang pertama dalam waktu kita memulakan siri khotbah ini dari buku Yosua, kita mengatakan bahwa kita akan belajari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. Dan kita ini adalah umat perjanjian. Dan saya menggalakkan kita waktu kita ada perjamuan suci nanti, supaya mengambil masa senyap sekejap untuk menanyakan diri kita. Adakah kita umat yang setia kepada perjanjian yang Tuhan ada dengan kita? Di dalam Markus pasal yang ke-14, bila Yesus mengadakan the Last Supper ataupun perjamuan suci yang pertama itu, dia mengatakan bahwa ianya adalah satu perjanjian. Perjanjian di mana darahnya akan mengalir bagi dosa kita semua. Bagi kita yang percaya dia akan mendapatkan keselamatan. Maka saya menggalakkan kita sama ada di rumah atau di ruangan ini,
nanti waktu kita ada ada perjamuan suci, kita perlu mengambil sedikit masa senyap untuk fikirkan, adakah kita ini adalah orang yang memegang perjanjian kita dengan Tuhan. Buku Yosua yang sampai ke takat ini, fasa 24 ini, juga adalah satu titik akhir kan, the end, akhir. Di dalam buku Yosua, kita tidak boleh tidak membaca pada penghujungnya, bermula dari ayat 29 sehingga 33, yang mengatakan tentang pekebumian, ya. Yang mengatakan bila Yosua meninggal, dia dikumikan di tanah perjanjian. Dan tulang Yusuf dibawa balik dari Mesir dan dikebumikan di tanah perjanjian juga. Ini sebenarnya bukan mengajak kita tentang orang yang meninggal patut dikebumikan di mana dan sebagainya. Yang mengajak kita tentang hidup yang disempurnakan akhirnya, ya, disempurnakan pada akhirnya. Jauh lebih penting daripada petikan penghujung ini adalah ayat 31 ini. Dia berkata, orang Israel beribadat kepada Tuhan sepanjang umur Yosua. Dan sepanjang umur para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan mengetahui segala perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. And I will close with this. Ayat ini dibagikan kepada dua bagian. Dia mengatakan umat Tuhan ikut Tuhan dengan setia waktu sehinggalah Yosua mati. Ya, the first part, yaitu bagian pertama. Tapi dia juga dalam ayat ini mengatakan selepas Yosua meninggal, umat Tuhan masih mengikut dan setia kepada Tuhan, mengikut arahan daripada para tua-tua. Apa yang diajar di sini adalah sama ada akhir kita. Kita kadang-kala ada yang akhir umur 30. Yesus akhir pada umur 30 lebih. Ada yang akhir 90. Ada yang kan akhir 70. Tapi persoalan yang sangat penting ialah sama ada kita akan akhir dengan generasi seterusnya yang mengikut Tuhan. Yang setia kepada Tuhan. Tidak ada orang yang boleh jawab soalan itu bagi kita. Tetapi adakah hidup kita sekarang ini memberikan contoh yang baik bagi generasi yang seterusnya untuk terus setia kepada Tuhan? Adakah kesetiaan kita hari ini memberikan dorongan kepada generasi yang seterusnya supaya mereka tetap setia kepada Tuhan? Buku Yosua berakhir dengan ini. Berakhir dengan rekod pekebumian. Tetapi sebenarnya ayat 31 itu mengatakan berakhirnya Yosua. Bermulalah kesetiaan generasi yang seterusnya di bawah kepimpinan yang baru. Persoalan yang mesti kita timbangkan pada penghujung perkongsian buku Yosua adalah adakah kita akan tetap setia beribadah
kepada Tuhan. Semua Tuhan memberkati kita semua.